Pagi-pagi beli roti, siang hari beli semangka. Buat kalian yang ngikutin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yuk kita lanjut kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan selalu bahagia. Pada part 4 ini, kita akan mengulas tentang Majelis Ilmu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain mumpuni dalam bidang agama, Kiai Hasyim juga ahli dalam mengatur kurikulum pesantren dan mengatur strategi pengajaran. Kiai Hasyim tipe pendidik yang sulit dicari tandingannya. Sejak pagi hingga malam, beliau menghabiskan waktu untuk mengajar para santri. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memulai aktivitas mengajarnya pada pagi hari, yaitu dimulai dengan menjadi imam sholat subuh di Masjid Tebu Ireng yang berada tepat di depan kediamannya. Lalu dilanjutkan dengan bacaan wirid yang cukup panjang. Selesai wirid, beliau mengajar kitab kepada para santri hingga menjelang matahari terbit. Di antara kitab yang diajarkan setelah subuh adalah At-Tahrir dan Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa karya Al-Qadhi Iyad. Konon, saat mengaji, beliau duduk di atas alas yang terbuat dari kulit kambing. Seusai sholat duha, Kiai Hasyim melanjutkan mengajarnya di dalam bagian depan. Beliau mengajar para santri senior. Di antara kitab yang beliau ajarkan adalah Kitab Al-Muhadzab karya Al-Syirazi dan juga Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Pengajian ini berlangsung hingga jam 10 pagi. Selesai mengaji pada jam 10, Kiai Hasyim yang setiap harinya berpuasa kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan mengecek para pekerja. Nah, pada saat itu para pekerja sudah berkumpul di samping rumah beliau. Beliau mengecek pekerjaan mereka, membagi-bagi tugas. Ada yang bertugas mengecek sawah, membenahi fasilitas pondok, dan lain sebagainya. Pada saat itu juga, beliau mendengarkan laporan-laporan dari mereka tentang hal-hal yang sudah beliau perintahkan di hari sebelumnya. Pengajian kitab Al-Muhadzab dan juga Al-Muwatta dilanjutkan selepas sholat zuhur hingga menjelang asar. Setelah sholat asar, Kiai Hasyim melanjutkan aktivitas mengajarnya di masjid. Kitab yang diajarkan adalah Kitab Fathul Qorib, yang wajib diikuti oleh semua santri. Pengajian ini berlangsung hingga menjelang maghrib. Habis sholat Isya, Kiai Hasyim melanjutkan aktivitas mengajarnya kembali. Pada kali ini, beliau mengajarkan tasawuf dan juga tafsir. Untuk tasawuf, beliau menggunakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Sedangkan untuk kitab tafsir, beliau menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Aktivitas ini berlangsung hingga jam 11 malam. Apakah kegiatan beliau sampai di sini? Tentu tidak. Setelah selesai mengajar kitab tasawuf dan tafsir, beliau melanjutkan mendaras hafalannya dengan disimak oleh beberapa santri. Kiai Hasyim mengakhiri kegiatannya dengan beristirahat, yaitu pada jam 1 malam. Beliau bangun 1 jam kemudian untuk melaksanakan Qiyamul Lail dan juga membaca Al-Quran. Mendekati waktu imsak, Kiai Hasyim berkeliling pondok membangunkan para santri guna melaksanakan sholat tahajud dan juga sholat subuh. Ketika usia Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah sepuh, beliau tetap menjalankan aktivitasnya membangunkan para santri, meskipun dengan bantuan tongkat. Nah, selain aktivitas mengaji di dalam pondok, Kiai Hasyim juga mempunyai rutinan, yaitu mengaji kitab Tafsir Jalalain pada setiap hari Jumat. Beliau memberikan pengajian umum ini kepada para santri dan juga masyarakat sekitar. Khusus di bulan Ramadan, Kiai Hasyim mengajarkan kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Pengajian ini biasanya dimulai dari tanggal 15 Sya'ban, kemudian diakhiri pada tanggal 27 Ramadan. Berarti sekitar 40 hari. Diceritakan bahwasanya salah seorang gurunya pernah juga ikut mengaji kepada beliau. Ada yang mengatakan bahwa guru tersebut adalah Kiai Khalil Bangkalan.
Ada juga yang mengatakan bahwasanya guru tersebut adalah Kyai Hozin Panji Sidoarjo. Dalam perkembangannya, pesantren Tebu Ireng melakukan berbagai terobosan terkait sistem pendidikannya. Di antara terobosan yang beliau lakukan adalah dengan membentuk forum diskusi yang disebut kelas musyawarah. Kelas ini diikuti oleh santri-santri senior yang kemampuan keilmuannya sudah mumpuni. Satu hal lagi yang menarik dari Kyai Hashim adalah beliau memberikan kesempatan kepada para santrinya untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Maka tidak heran jika para alumni pesantren Tebu Ireng selain memiliki kedalaman ilmu agama, juga bisa memimpin masyarakat. Demikianlah majelis ilmu Kyai Hashim yang terus beliau lakukan sampai akhir hayatnya. Penasaran dengan kisah berikutnya? Kita akan bertemu di part 5. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.